Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Gilang Ramadhani sebagai perwakilan dari kelompok 1 di mata kuliah Kewarganegaraan dari Fakultas Manajemen dan Bisnis semester 4. Pada pertemuan kita kali ini, kelompok 1 akan membahas materi dari mata kuliah Kewarganegaraan dengan judul Urgensi Identitas Nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Sebelum kita mulai presentasinya, perkenalkan kelompok 1 terdiri dari saya, Gilang Ramadhani, lalu ada Rita Handayani, lalu ada Jeffrey Karisma, dan terakhir ada Muhammad Doni. Juga tidak lupa yang terhormat Bapak Ahmad Tarmizi SE MM sebagai dosen pembimbing di mata kuliah Kewarganegaraan kita kali ini. Selanjutnya, pada pertemuan kita kali ini, kelompok 1 akan membahas beberapa topik materi, yaitu apa itu definisi dari identitas nasional, lalu bagaimana hakikat identitas nasional itu sendiri, kemudian apa unsur-unsur identitas nasional, juga apa saja yang menjadi identitas nasional di Indonesia, dan apa faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional di Indonesia. Baik, teman-teman, kita memasuki pada bagian pertama materi kita kali ini. Apa itu definisi dari identitas nasional? Identitas nasional secara etimologis berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu identity, yang memiliki pengertian secara harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu, sehingga membedakan dengan yang lain. Lalu, kata nasional sendiri merujuk pada konsep kebangsaan. Jadi, identitas nasional adalah ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada suatu negara, sehingga membedakan dengan negara lain. Dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas. Misalnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, beserta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat identitas nasional. Dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas. Misalnya, dalam pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuh UUD 1945. Sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik di dalam tataran nasional maupun internasional. Dengan demikian, hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa. Aktualisasi ini untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, terutama alinea keempat. Berikutnya unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk yang meliputi 4 unsur, yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Untuk suku bangsa adalah salah satu dari unsur dalam pembentuk identitas nasional. Suku tersebut merupakan golongan sosial yang khusus yang memiliki sifat askriptif, ada sejak lahir, yang mana sama halnya dengan golongan dan umur secara kolektif digunakan untuk menerjemahkan dan menafsirkan serta memahami lingkungan yang dihadapi, dan digunakan ialah sebagai rujukan maupun pedoman untuk dapat bertindak sesuai dengan lingkungannya. Bahasa adalah sebagai sistem perlambat yang dengan secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia serta digunakan sebagai sarana untuk dapat berinteraksi antar manusia. Faktor pendukung kelahiran identitas nasional Indonesia. Hasil interaksi historis yang mengakibatkan munculnya identitas nasional memiliki 4 faktor penting, yaitu faktor pertama, mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun dan berbagai macam etnis, bahasa, wilayah, serta bahasa daerah
merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan khasan masing-masing. Faktor kedua, meliputi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang melahirkan angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Perkembangan ini merupakan suatu identitas nasional yang beran. Pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama, serta geografis yang saling berkaitan dan terbentuk melalui suatu proses yang cukup panjang. Identitas nasional di Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan dideskripsikan oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 sampai dengan 36. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambangan yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia. Arti sebagai berikut. Merah yang berarti berani dan putih artinya suci. Dan yang ketiga ada lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan tahun 1924. Pertama kali dimainkan pada Kongres Pemuda, yaitu Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu yang dikarang oleh Weg Rudolf Supratman ini dijadikan lagu kebangsaan ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928. Weg Rudolf Supratman dengan jelas menuliskan lagu kebangsaan di bawah judul Indonesia Raya. Teks lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali oleh Surat Kabar Sin PO. Setelah dikumandangkan tahun 1928, pemerintah kolonial Hindia Belanda segera melarang penyebutan lagu kebangsaan bagi Indonesia Raya. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan pada setiap rapat partai-partai politik. Setelah Indonesia merdeka, lagu itu ditetapkan sebagai lagu kebangsaan berlambangkan persatuan bangsa. Lirik Indonesia Raya merupakan solaka atau pantun berangkai, merupakan cara empu mewakili ketika menulis epik Ramayana. Dengan kekuatan liriknya, itulah Indonesia Raya segera menjadi solaka sakti pemersatu bangsa, dan dengan demikian dilarang oleh Belanda. Semakin kuat ia menjadi penyemangat dan berkaitan bangsa Indonesia. Dan yang keempat ada lambang negara, yaitu Pancasila. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36 bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di sini yang dimaksud adalah burung Garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. Sedangkan perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Simbol di dalam perisai masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang melambangkan sila kekuatan yang Maha Esa adalah sila pertama, rantai melambangkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Pohon beringin melambangkan sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sila keempat. Dan padi dan kapas melambangkan sila
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila kelima. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1945. Pada hakikatnya, pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dalam hal ini Pancasila mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila mengandung nilai-nilai sejarah yang sudah ada dalam bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mampu menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia yang beragam dan menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang sesungguhnya. F. Konstitusi Hukum Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati. Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya. Menandakan bahwa negara ini sebagai negara konstitusional yang menjamin kebebasan rakyat Indonesia untuk memerintah diri sendiri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk membentuk pemerintah sendiri yang sah serta usaha menjamin hak-haknya disertai menentang penyalahgunaan kekuasaan. Kesimpulan, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuh UUD 1945. Identitas nasional sebagai identitas bersama suatu bangsa dapat dibentuk oleh beberapa faktor yang meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan identitas nasional Indonesia menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional, bersifat buatan karena dibentuk dan disepakati, dan sekunder karena sebelumnya sudah terdapat identitas kesukubangsaan dalam diri bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional di Indonesia antara lain faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Baik semuanya, jadi sudah selesai pembahasan materi kita kali ini. Saya Gilang Ramadhani sebagai perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penyebutan kata. Semoga materi yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini dapat bermanfaat untuk para penonton sekalian. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.